29 Indonesia itu mempunyai visi yang besar, yaitu mencapai Indonesia emas tahun 2020. Indonesia tahun 2045. Indonesia emas ya, Indonesia emas tahun ya. 2045. Pasaran untuk genting ini ya. Nah, genting ini tadi kan gerakan orang tua asuh. Nah, kira-kira siapa saja sih yang bisa jadi orang tua asuh? Ada kriterianya atau tidak? Ya, ada. Atau saya misalnya, atau teman-teman kecamatan, atau siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali bersama kami dalam Pring Surat Ngepap, perbincangan asik Pring Surat. Dan hari ini kita memasuki program Papeda, perbincangan asik pemerintahan daerah dan desa. Telah hadir narasumber kita pagi ini, Ibu Heri Indiastuti SAG, penyuluh KB Kecamatan Pring Surat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah Sehat. sehat. Hari ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, terima kasih kehadirannya dalam acara podcast kami Pring Surat Ngepap, perbincangan asik Pring Surat. Ya. Pagi ini kita akan ngobrol asik terkait stunting. Ya, kita tahu bahwa stunting di Kabupaten Temanggung itu cukup tinggi, ya mungkinnya cukup tinggi. Di 2024 itu ada 27 sekian persen gitu ya. Kemudian untuk 2026 ini kita sudah turun menjadi 14 sekian persen gitu. Nah, tentunya banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh teman-teman dari penyuluh KB, ini juga khususnya Pring Surat. Nah, di momen yang berbahagia ini, di podcast ini kita akan mengulik secara langsung bagaimana upaya pemerintah melalui penyuluh KB di Kecamatan Pring Surat dalam rangka menangani stunting ini. Karena ini sudah menjadi isu strategis nasional tentunya dari tahun 2017 2016 itu sudah mulai digaungkan untuk penanganan stunting itu. Nah, di kesempatan ini kita akan mendengarkan langsung yang akan dihadirkan oleh Bu Iin. Saya manggilnya Bu Iin ini, ya. Panggilan sayang saya pada beliau adalah Bu Iin. Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana ini, apa dasar hukumnya, kemudian ini kemarin saya juga mendengar ada genting. Apa yang genting gitu kan? Situasi kondusif negara sedang genting, ternyata gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, ini yang perlu kita gaungkan, kita gerakkan. Nah, silakan monggo bisa, apa sih ini dasar hukumnya untuk genting ini? Ya, terima kasih Bu Camat sudah diundang di acara podcast Kecamatan Pring Surat. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk pagi ini kita akan berbincang-bincang masalah genting ya. Apa itu genting gitu ya? Itu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ya. Apa itu program genting? Yaitu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Merupakan gerakan gotong royong yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN untuk mengajak masyarakat menjadi orang tua asuh bagi keluarga yang berisiko stunting melalui pemberian bantuan dan pendampingan secara berkelanjutan. Itu Jamal. Oh, itu ya. Genting ya, Mbak. Ya. Berarti Program ini juga merupakan salah satu upaya pencegahan penurunan stunting dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat atau komunitas, media yang memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak. Semua pihak ini Ya, bisa menjadi gitu ya. Bisa menjadi multi helix gitu ya. Multi helix semua ya, gitu. dalam rangka pencegahan stunting di Indonesia. Kira-kira secara spesifik untuk tujuannya apa itu?
Kalau Ya. sebenarnya ini ada nih ya dasar hukumnya dari program Genting ini, yaitu yang pertama adalah Perpres nomor 72 tahun 2001. Wah, itu ini tentang semakin mantap ini. pencegahan atau penurunan stunting. Kemudian yang kedua, berdasarkan keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN nomor 86 tahun 2025, yaitu tentang standar pelayanan program prioritas ataupun quick win Bangga Kencana. Ya. Betul ya. Jadi sudah sangat mantap, ini masif di seluruh Indonesia, tidak dari Temanggung gitu ya, karena aturannya juga memang dari pusat gitu ya. Nah, tujuannya ini kira-kira tujuan yang lebih mengerucut, lebih dipertajam lagi ya. Tujuan daripada gerakan orang tua asuh tegah stunting itu yang pertama itu mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, pada umumnya, pada khususnya di Kecamatan Tinsurat ini, karena di Kecamatan Tinsurat itu masih terdapat yang stunting itu 19,4. Lebih tinggi daripada yang angka kabupaten gitu. Ini jadi satu hal PR kita bersama ini ya. Sebenarnya kalau yang di Indonesia itu juga masih terdapat 19,8% ya. Jadi untuk target pada tahun 2029 Indonesia itu mempunyai visi yang besar, yaitu mencapai Indonesia emas tahun 2020. Tahun 2045 Indonesia emas ya, Indonesia emas tahun 2045. Yaitu meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat. Jadi tetap partisipasi masyarakat itu yang mempunyai kemampuan, mempunyai kepedulian kepada keluarga-keluarga yang resiko stunting ini, diharapkan memberikan pendampingan juga dan memberikan bantuan, bisa berupa nutrisi maupun nutrisi gitu kepada keluarga yang masih berisiko stunting. Berarti kita memang ada istilah harus baik dengan tetangga, karena tetangga kita tuh yang tahu kondisi tetangga kita masing-masing gitu ya. Jadi memang butuh bantuan, butuh kepedulian. Jadi mari masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan stunting ini. Iya, betul ya. Kemudian sasarannya ini Bu, apakah memang si anak saja yang punya potensi stunting ini atau apa? Ada yang lain lagi? Kecamatan untuk sasaran dari program Genting ini yaitu jadi diprioritaskan atau diutamakan keluarga yang berisiko stunting seperti ibu hamil, tidak hanya anak-anak, jadi ibu hamil juga, ibu menyusui, kemudian bayi di bawah 2 tahun, juga balita usia 24 bulan sampai 59 bulan. Kemudian yang terakhir ini juga perlu bantuan juga keluarga miskin atau keluarga yang rentan. Jadi, keluarga miskin atau rentan yang membutuhkan bantuan atau dukungan gitu. Berarti sasarannya tidak hanya anak-anak saja yang sudah dilahirkan, tetapi untuk ibu hamil yang 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Itu HPK jadi itu juga perlu asupan gizi sehingga tidak mengalami stunting nantinya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu diawali atau dimulai dari masa kehamilan sampai dengan usia anak 2 tahun. Ini yang sasaran untuk Genting ini ya. Nah, Genting itu tadi kan gerakan orang tua asuh. Nah, kira-kira siapa saja sih yang bisa menjadi orang tua asuh? Ada kriterianya atau tidak? Ya, ada. Atau saya misalnya, atau teman-teman kecamatan, atau siapa saja bisa menjadi orang tua asuh. Kemudian bagaimana caranya menjadi orang tua asuh? Daftar gitu ke Bu Iin. Baiklah, siapa yang dapat menjadi orang tua asuh?
itu bisa siapa saja, masyarakat semuanya bisa menjadi orang tua asuh pencegahan stunting ini. Ini bisa individual juga. Masyarakat itu misalnya secara perorangan, secara pribadi memberikan bantuan untuk yang stunting, bisa ASN atau TNI atau Polri ya. Jadi kemudian bisa juga perusahaan juga bisa lewat DJSLP. Perusahaan itu punya keinginan untuk memberikan bantuan kepada yang stunting, kemudian lewat kita juga bisa kita fasilitasi untuk bisa dibantu atau diberikan kepada yang berhak nanti, yaitu keluarga yang stunting itu. Sasaran genting tadi. Iya, jadi kita memfasilitasi sebagai penyuluh KB, kita memfasilitasi. Sebelumnya kita sudah mengidentifikasi, jadi memilih-milih keluarga-keluarga atau yang balita yang mengalami stunting. Berarti teman-teman penyuluh KB sudah punya datanya ini? Iya, sudah punya 14 desa. Kita dibantu oleh ibu-ibu kader di desa, ada PPKBD, ada sub PPKBD, juga ada sekarang itu pembantu atau yang membantu kita dalam pendampingan keluarga namanya TPK. Iya, TPK itu terdiri dari unsur TKK, kemudian bidan atau tenaga kesehatan, dan juga kader KB. Ya. Berarti memang sangat masif sekali ini. Iya, soalnya kita peduli sekali kepada keluarga-keluarga yang risiko stunting. Semua memang harus berperan aktif ya, harus bisa saling berkolaborasi. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu bentuk bantuannya kan nutrisi dan non nutrisi. Nah, kira-kira yang nutrisi itu yang seperti apa, kemudian yang non nutrisi itu seperti apa, gitu? Itu bisa dijelaskan pada kami semua. Iya, bicara di sini itu bentuknya bantuan itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama bisa nutrisi, itu bentuknya adalah paket makanan yang bergizi, berjamaah. Kemudian makanan yang bersumber dari protein hewani, bisa telur, bisa ikan, bisa daging, juga bisa ayam ya. Kemudian bisa kita berikan susu atau makanan tambahan sesuai rekomendasi kesehatan juga. Kemudian ada vitamin ataupun suplemen sesuai aturan jamat. Kemudian selain kita memberikan bentuknya nutrisi, juga kita memberikan edukasi ya, yang non nutrisi ya. Jadi ada dua macam yang edukasi, kemudian satunya adalah memberikan dukungan berupa dukungan sanitasi atau perilaku hidup bersih dan sehat. Apabila diperlukan, misalnya yang belum punya jamban, kita kasih jamban gitu. Terus kita beri misalnya kayak stimulan gitu ya, tidak semua dikasihkan, tapi kita kasih stimulan untuk membeli jamban tersebut. Jadi untuk yang non nutrisi misalnya untuk edukasi itu apakah hanya tertentu, maksudnya hanya penyuluh KB saja yang bisa memberikan, kemudian nakes misalnya begitu, atau orang tua asuh itu juga bisa memberikan edukasi? Iya, bisa sekali. Jadi tidak harus penyuluh KB. Penyuluh KB itu selain kita memberikan edukasi, juga kita punya teman-teman yang di lapangan itu yang sangat intensif untuk memberikan edukasi. Edukasinya itu tidak hanya satu sekali misalnya, jadi berlanjut. Ya. Misalnya kalau kita mengedukasi atau mendampingi ibu hamil itu harus minimal itu 6 kali. 6 kali ya, minimal ya. Kemudian kita juga mengarahkan untuk kalau edukasi ke balita, kita juga harus berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali, jadi satu kali itu nanti dilihat berlanjutnya itu ada peningkatan apa tidak. Baik, ini seru sekali penjelasan dari Ibu Iin ini terkait dengan stunting. Nah, kembali lagi terkait dengan orang tua asuh tadi. Nah, orang tua asuh tadi kan memberikan bantuan tadi nutrisi dan nutrisi. Nah, itu cara memberikan bantuannya seperti apa? Apakah memang bisa dalam bentuk uang misalnya, kemudian apakah diberikan langsung atau lewat penyuluh KB, atau bagaimana cara mengkoordinirnya? Mungkin juga bisa kita sampaikan di podcast ini, Ibu. Jadi
teman-teman nanti yang selaku orang tua asuh tidak perlu bertanya-tanya lagi, bagaimana saya akan menjadi orang tua asuh ini, menyalurkan bantuan saya mulai secara nutrisi atau non nutrisi, misalnya dengan bantuan stimulan, misalnya perusahaan akan TJSLT atau CSR itu seperti apa? Ya, menurut pengalaman kita gitu kan, kalau gimana kok agar bisa menjadi orang tua asuh untuk pencegahan stunting ini. Jadi misalnya ya kalau yang bentuknya non nutrisi ya ini ya, biasanya kita edukasi dulu, terus kita motivasi, kita cari tahu gitu ya, bantuannya mau berupa apa gitu ya. Kalau misalnya bentuknya uang gitu ya, misalnya gitu kita nanti fasilitasi untuk dijadikan tidak berupa uang ya. Kalau uang biasanya kan ini nanti tidak sesuai dengan tujuannya. Kadang-kadang kalau godaannya besar, godaannya deket mall kan, yuk masuk mall dulu. Gak jadi beli makanan yang bergizi untuk anaknya yang santai misalnya. Tadi kita kumpulkan dulu misalnya uangnya tersebut, kemudian kalau sudah sejumlah sesuai dengan misalnya kita mau yang program misalnya yang 6 bulan ataupun yang kurang dari 6 bulan itu, pemberiannya kan harus berkelanjutan. Tidak harus satu kali itu, tapi kita buat misalnya kalau 6 bulan itu kan kita buat satu harinya itu mau kira-kira berapa gitu ya. Kalau yang kita tahu itu kalau sehari itu 15.000 sehari 15.000 jadi dikalikan bulan nanti dikalikan 6 bulan. Berarti 6 bulan itu maksimal Ibu. Jadi orang tua asuh itu harus selesai sampai 6 bulan targetnya gitu ya. Jadi harapannya tidak kurang dari itu. Bisa tidak? Kalau misalnya tidak selama 6 bulan juga bisa. 3 bulan, targetnya 3 bulan misalnya gitu. Nanti juga ada ketentuannya, misalnya mau kayak one day gitu, dulu kan pernah ya, ada yang one day one dog gitu ya. Sekarang bisa 2 telur 1 hari bisa juga ya. Jadi kira-kira kalau 1 hari 2 telur itu kalau 1 bulan kira-kira berapa gitu kan. 30 kali 2 ini 60, kira-kira mungkin 2 kilo 1 minggu gitu ya. Jadi bisa dikalikan nanti 3 bulan. Bisa juga berupa tidak hanya telur, bisa berupa susu formula misalnya untuk ibunya misalnya, ibunya yang sasarannya ibu hamil, juga ibu menyusui juga. Karena ibu menyusui juga nanti kalau minum susu kan akan disusukan kepada anaknya, jadi anaknya juga ikut minum susu. Sari-sarinya ya, nutrisinya dari ibunya yang minum susu atau makan yang bergizi tersebut, jadi anaknya ikut tidak stunting. Iya, sekali program ini sebenarnya memang untuk mendekatkan semua masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Nah, kemudian peran dari teman-teman penyuluh KB gitu, apakah tadi termasuk dalam hal memberikan edukasi atau menampung siapa saja orang tua asuh, atau menentukan orang tua asuh ini sasarannya ke keluarga ini itu dan sebagainya. Kira-kira penyuluh KB dan tim pendamping keluarga itu perannya sejauh mana? Perannya itu kita itu sebagai penyuluh KB dan tim pendamping keluarga, biasanya penyuluh KB itu pertama kali itu mengidentifikasi atau memilih keluarga sasaran bersama dengan teman-teman kita ya. Jadi kira-kira yang mau dibantu itu siapa ya? Jangan sampai salah ya. Betul, jangan sampai salah. Jangan sampai salah sasaran. Jadi kita juga menghubungkan ya antara keluarga dengan orang tua asuh. Iya, jadi kita menghubungkan, jadi memfasilitasi. Orang tua asuh mungkin bisa langsung sowan bisa ya, karena nanti ya. Bisa untuk ini ya, kita itu tidak ngapusi ya bahwa benar-benar keluarga itu membutuhkan bantuan. Jadi orang tua asuh itu ya bisa datang, bisa rawuh ke rumah yang akan dibantu, misalnya gitu. Kemudian kita juga memberikan edukasi tentang gizi pada dan pola asuhnya pada keluarga tersebut. Kemudian melakukan pendampingan juga selama periode bantuan itu. Jadi kita juga ada setiap bulan ada laporannya Bu, tidak hanya kunjungan saja, edukasi saja.
Tapi ada pelaporannya untuk pendampingan juga ya, tetap diminta laporan, ada monitoring evaluasi, khususnya juga mungkin dari Pemkab, Pindah Pemkab maupun nanti tingkat pusat begitu dengan KPN-nya, bagaimana program dari Genting ini seperti apa. Kemudian juga mungkin laporan ke orang tua asuh, gitu kan? Misalnya, ini yang sasaran dari orang tua asuh itu progresnya seperti apa? Iya, biasanya progresnya dikasih laporan. Biasanya kan kita laporan setiap bulannya, ini orang apa sudah, misalnya kalau bentuknya misalnya nutrisi pembuatan jamban, kita kasih progres-progresnya. Awal ini seperti tempatnya di sini, kemudian ukurannya segini, terus untuk 1 bulan misalnya sudah selesai apa belum, kita kasih fotonya, kita video misalnya dari proses awalnya, biar orang tua asuh ini percaya dengan kita juga. Benar-benar bantuannya tersampaikan. Informasi yang sangat-sangat berguna bagi seluruh warga masyarakat, khususnya Kecamatan Brengsurat terkait dengan program Genting ini. Nah, tadi kan banyak yang terlibat masyarakat, termasuk dari penyuluh kami juga, kemudian tenaga pendamping keluarganya, kemudian ada kader juga yang tadi disampaikan. Nah, itu ada pembatasan tugas-tugasnya atau tidak? Tugas kader sebatas ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan penyuluh KB atau semua apapun tugas itu bareng-bareng gitu. Bagaimana ini? Biasanya itu yang sudah berpengalaman ya, pengalaman selama ini kita bareng-bareng gitu ya. Biasanya kalau yang di masing-masing desa itu sudah dibagi-bagi ya, dibagi-bagi lokasi, wilayah, edukasinya. Jadi misalnya satu desa itu ada TPK 3 misalnya, 3 orang. Terus yang di RW ini siapa, yang RW misalnya RW 1 siapa, RW 2 siapa, RW 3 siapa. Jadi nanti laporannya juga sesuai dengan yang di edukasi wilayahnya ya. Dampingi begitu ya. Kita hanya memantau gimana kader sudah melaksanakan edukasi apa belum gitu ya. Kalau belum ya kita gitu ya. Diingatkan lagi. Itu tanggung jawab kita loh. Begitu beban berat ini bagaimana kita mengentaskan stunting gitu ya. Terus mengingatkan. Ya baik, kita sudah tadi sudah mendengarkan mulai dari dasar hukumnya seperti apa, kemudian apa itu Genting, kemudian siapa saja yang bisa menjadi orang tua asuh, kemudian bantuannya apa saja, kemudian pembagian, dan sekarang manfaat yang mungkin tadi juga sudah disinggung sedikit manfaatnya. Nah, manfaatnya terkait dengan program Genting ini, manfaatnya kira-kira apa saja ini? Bu Camat, ini kan program Genting ini sangat bagus sekali ya. Tentu saja manfaatnya sangat besar ya. Bagi keluarga ya. Kalau program Genting ini sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi. Gitu. Kemudian meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak. Kemudian mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan dari keluarga ini. Kalau menurut manfaat untuk masyarakat ini bisa menumbuhkan budaya gotong royong. Gotong royong yang semakin hari semakin akan hilang. Ya kan gotong royong itu. Iya, apalagi di kota-kota besar itu, semangat gotong royongnya itu kadang memang lebih baik misalnya ini ada kerja bakti begitu, lebih baik bayar orang, bayar saja, bayar denda gitu kan, kerja bakti gitu ya. Memang di waktu-waktu ini sekarang gotong royong sudah mulai pupus. Nah, harapannya karena di Kecamatan Brengsurat itu masih desa, dan semangat gotong royongnya itu tetap masih ada gitu. Iya, Kecamatan Brengsurat ini masih tinggi budaya gotong royongnya. Kemudian juga bisa memperkuat kepedulian sosial, karena mempunyai rasa kepeduliannya, empati kepada keluarga-keluarga yang berisiko. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, betul. Jadi kita mari bersama-sama bisa gotong royong untuk pencegahan stunting. Baik Bu Iin, seru sekali nih perbincangan kita kali ini gitu ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita
kita ulik gitu ya, kita gali terus terkait dengan Santing ini. Mungkin nanti part 2, ini baru part 1, mungkin part 2 menghadirkan siapa lagi begitu. Mungkin beda materi lagi. Beda materi lagi gitu. Ya, asik sekali memang perbincangan kali ini. Nah, menutup terkait dengan podcast kita hari ini untuk program Genting ini, kira-kira pesan kunci dari penyuluh itu apa saja yang bisa kita selalu ingat-ingat agar nanti kita ingat, kita sondingkan pada kepala desa, masyarakat, tim TPK atau kader-kader itu apa saja ya? Begini Kecamatan untuk mungkin sebelum mengakhiri pertemuan kita, perbincangan kita saat ini, saya akan memberikan pesan kunci kepada masyarakat ya, khususnya Kecamatan Pringsurat ini, bahwa stunting itu dapat dicegah. Stunting dapat dicegah. Ya, jadi kita tidak bisa kemudian bukan memikirkan wah stunting itu takdir, bukan ya. Masih bukan takdir itu. Berarti itu adalah usaha. Bisa dicegah. Stunting dapat dicegah. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Yang kami sampaikan tadi, jadi mulai saat ibu hamil sampai dengan usia anak 2 tahun. Yeah. Kalau ada edukasi untuk remaja utamanya atau pasangan usia subur atau remaja saat ini kan memang makannya yang kekinian itu kan agak-agak kurang bergizi, itu juga dibutuhkan tidak? Oh iya, untuk remaja-remaja ini juga perlu adanya edukasi tentang kesehatan ya, terutama kesehatan reproduksi. Mungkin besok kalau berkeluarga kemudian hamil, kita juga ada program sendiri di sana. Jadi ada kegiatan PIK remaja ya, karena saya lihat anak remaja itu sekarang takut gemuk, makanya diet. Kemudian akhirnya anemia kan menjadi salah satu faktor ini. Remaja putri diharapkan untuk minum tablet tawar darah setiap hari karena untuk menjaga anemia itu. Masuk pencegahan untuk stunting ya. Kita juga melaksanakan edukasi juga kepada calon pengantin juga. Kita sudah beberapa kali diundang oleh KUA kalau ada pengantin atau calon pengantin banyak kita kumpulkan ya. Kemudian kita kasih pesan kunci. Gimana nanti kalau menikah gitu, jangan sampai di usia muda gitu ya. Jadi kita di BKKP itu diharapkan pasangan calon pengantin itu kalau untuk putri itu 21 tahun. 21 tahun, ingat jangan kita cegah pernikahan dini ya. Ini laki-laki 25 tahun. Perempuan 21, laki-laki 25 tahun. Lebih boleh ya, boleh. Jangan kurang dari itu. Kelebihan juga. Iya. Kemudian pesan lagi juga untuk pencegahan stunting itu bukan hanya tugas pemerintah saja bersamanya. Jadi tetapi kita mempunyai tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Kalau hanya pemerintah saja tidak akan goals ini. Iya. Jadi kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk pencegahan dan penurunan stunting di Indonesia ini, khususnya di Kecamatan Pringsurat, beban berat ini. Ya. Kemudian dengan adanya program Genting ini juga setiap orang itu dapat menjadi orang tua asuh cegah stunting. Setiap orang bisa menjadi orang tua asuh, yang jelas ada niat, mau dan mampu gitu ya. Misalnya kayak Bu Camat secara pribadi kepengen menjadi orang tua asuh untuk misalnya sasarannya siapa, balita yang stunting gitu juga bisa. Saya dapat info kemarin teman-teman penyuluh kami juga sudah menjadi orang tua asuh ini. Bayi kembar yang kemarin stunting juga, wah ini sudah menjadi role model ini tentunya, bisa menjadi panutan kita, wah ini bisa menjadi teladan ya, nyontoni begitu dari penyuluh kami sendiri. Ini sudah ada kemarin saya dengar ya. Iya, Camat ini kami berdua penyuluh KB di Kecamatan Pringsurat ini ada Pak Ari, terutama Pak Ari ini yang segar sekali. Yang selalu inovasi Pak Ari nanti suatu saat bisa Pak Ari nanti tahu di sini. Jadi kemarin ada warga di Kecamatan Pringsurat, jadi ada yang lahir kembar. Ya, lahirnya itu di bawah berat ideal. Iya, berat ideal. Jadi
kita punya kepedulian gitu kayaknya. Iya. Gimana kalau kita bareng-bareng gitu Pak Ari sama saya itu keluar dari konsep pribadi. Iya Bu. Ya walaupun sedikit sesuai kemampuan kita membantu untuk keluarga tersebut selama 6 bulan ke depan. Kalau kita rencananya 3 bulan dulu. 3 bulan dulu lihat progresnya gitu ya. Sudah baik kita ganti ke warga yang membutuhkan yang lain. Semoga kita bisa rezekinya tambah terus. Amin kita doakan. Iya. Kita juga bisa mohon mengajak Bu Camat mungkin bisa nanti bisa menjadi orang tua asuh. Iya amin. Semoga sesuai masyarakat di Kecamatan Pringsurat ini, kemudian bisa dari Bapak Lurah misalnya ada ini perkumpulan Pak Lurah atau Ibu Lurah mengumpulkan dana untuk dijadikan sebagai kepala desa untuk bantuan gitu ya. Jadi jangan khawatir tindakan sosial itu sasarannya banyak gitu ya. Jangan khawatir ini saya mau menyalurkan kemana gitu, kesulitan tidak, ternyata ada di program genting ini itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk menyalurkan rezeki yang sudah Tuhan titipkan ke kita. Kita juga mengajak misalnya mohon kepada Bu Camat sebagai pimpinan di Kecamatan Pringsurat ini mengajak pengusaha-pengusaha yang ada di sini untuk bisa menjadi orang tua asuh agar di Kecamatan Pringsurat terbebas dari stunting. Kami akan kolaborasi, akan ngajak juga forum pengusaha tentunya terkait dengan program ini yang gotong royong tadi betul ya. Iya. Mari kita bergotong royong untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Ya, tangan dong. Nah, ini stunting yang harus kita gaungkan terus. Nah, kira-kira ada slogan apa yang sepertinya kalau misalnya korupsi itu kan cegah korupsi ya, ada gestur apa begitu mungkin Bu In yang bisa diajarkan ke kami gitu saat kami ada sosialisasi atau apa gitu bisa kami sampaikan ke masyarakat. Slogan kami itu sangat bagus sekali. Bersama cegah stunting, bersama wujudkan generasi berkualitas. Bersama cegah stunting, bersama wujudkan generasi berkualitas. Ada lagi satu orang tua asuh, satu harapan untuk masa depan anak Indonesia. Ada lagi satu orang tua asuh, satu harapan untuk masa depan anak Indonesia. Kemudian terakhir, cegah stunting itu penting. Terima kasih. Wah, seru sekali ini perbincangan asik. Benar-benar Pringsurat Ngepak itu perbincangan asik Pringsuratnya. Bagaimana kita mengemas perbincangan apapun programnya, apapun temanya itu sangat asik. Sekali lagi terima kasih Bu narasumber kita Bu In yang cantik ini Terima kasih. Dan nanti kita ke depan tentunya tetap bisa berkolaborasi gitu kembali untuk program-program yang lain. Dan pesan kami melalui podcast ini, mari Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kecamatan Pringsurat, kita sama-sama cegah stunting itu penting gitu. Terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.